Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang integral. Anggota kelompok kami yaitu saya, Dias Rizky Putra Kulanang, lalu Tina Putra Besari, Gusrian Kumantoro, Ilham Rahadiyitno, serta Ima Yunika. 3 poin utama yang kami bahas yaitu tentang macam-macam integral, yaitu integral tentu serta integral tak tentu. Lalu cara mencari nilai integral yang terbagi menjadi 4, yaitu cara substitusi, parsial, eksponensial, serta pecahan. Sebelum membahas jenis-jenis integral dan macam-macam cara mencarinya, apa sih integral itu? Jadi, integral adalah inverse atau kebalikan dari pendiferensialan. Jika fx adalah fungsi umum yang bersifat, maka fx merupakan himpunan antiturunan atau himpunan pengintegralan. Di sini terdapat bentuk integral yang terdiri dari k yaitu koefisien, x yaitu variabel, n yaitu pangkat atau derajat dari variabel, lalu c yang merupakan konstanta. Secara sederhana, integral dapat diartikan inverse atau kebalikan dari suatu turunan. Secara penjabaran lebih luas, integral adalah sebuah konsep untuk penjumlahan berkesinambungan dan bersama dengan inversenya. Berikutnya adalah sifat integral. Di sini tercantum 6 sifat integral. Dalam sifat-sifat integral ini terdapat k, dx, a, b, fx, dan gx. K merupakan koefisien, lalu dx merupakan variabel integral, A merupakan batas bawah pada variabel integral, lalu B merupakan batas atas pada variabel integral, fx merupakan nilai integral pada batas bawah, dan gx merupakan nilai integral pada batas atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Putri Haksari dengan NIM 2105236172228 dari offering 13AB. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan dari slide sebelumnya. Integral memiliki 2 jenis, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Sedangkan untuk mencari nilai integral, terdapat 4 cara, yaitu yang pertama cara substitusi, yang kedua cara parsial, yang ketiga cara eksponensial, dan yang keempat cara pecahan. Yang pertama, integral tentu. Jika fungsi f terdefinisi pada interval AB, maka integral dengan batas atas dan bawah fx dx disebut sebagai integral tertentu fungsi f dari A ke B, di mana fx merupakan integral, A merupakan batas bawah, dan B merupakan batas atas. Integral tentu memiliki rumus sebagai berikut. Integral dengan batas atas bawah fx dx sama dengan integral fb dikurangi integral fa dx. Fx merupakan persamaan kurva, fb dan fa merupakan nilai integral untuk x sama dengan b dan x sama dengan a. Pada integral tentu, terdapat sifat-sifat yang mempermudah kita untuk mengerjakan soal, sebagai berikut. Terdapat 6 sifat pada integral tentu untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal. Contoh dari integral tak tentu. Integral 2x plus 5 dx sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x ditambah c, di mana c merupakan nilai konstanta. Kemudian, integral 3x min 3 dx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 5x ditambah c. Kemudian yang kedua, integral tak tentu. Integral tak tentu merupakan bentuk integral yang hasilnya berupa fungsi dalam variabel tertentu dan masih memuat konstanta integrasi. Pada integral tak tentu juga terdapat sifat-sifat sebagai berikut. Integral axn dx sama dengan a per n plus 1 x dikali n plus 1 ditambah c, di mana c merupakan nilai konstanta. Kemudian yang kedua,
integral k fx dx sama dengan k integral fx dx. Kemudian integral fx plus gx dx sama dengan integral fx dx ditambah integral dengan batas atas bawah gx dx. Kemudian yang terakhir, integral fx min gx dx sama dengan integral fx dx dikurangi integral dengan batas atas bawah gx dx. Pada integral tak tentu terdapat dua macam, yaitu integral tak tentu fungsi aljabar dan integral tak tentu fungsi trigonometri. Untuk fungsi aljabar, integral tak tentu memiliki rumus sebagai berikut. Integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Fx yang ini merupakan persamaan kurva, dan fx yang ini merupakan luasan di bawah kurva f aksen x, dan c merupakan konstanta. Sedangkan pada fungsi trigonometri, berlaku integral tak tentu sebagai berikut. Integral cos x dx sama dengan sin x plus c, di mana c merupakan nilai konstanta. Kemudian yang kedua, integral sin x dx sama dengan min cos x plus c. Yang ketiga, integral cos dikali ax plus b dx sama dengan 1 per a sin dikali ax plus b ditambah c. Yang keempat, integral sin dikali ax plus b dx sama dengan min 1 per a cos dikali ax plus b plus c. Perkenalkan, saya Gusrian Gumantoro dengan NIM 2105 2361 7278. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mencari nilai integral. Dalam mencari suatu nilai integral, terdapat beberapa cara untuk menyelesaikannya, yaitu diantaranya adalah yang pertama substitusi, eksponensial, parsial, dan pecahan. Yang pertama, dengan cara substitusi. Cara substitusi merupakan salah satu metode untuk mencari sebuah integral dengan mensubstitusikan salah satu variabelnya dan mengubahnya menjadi bentuk yang lebih sederhana. Berikut ini contoh soal. Contoh soal pertama, tentukan hasil dari integral dengan batas 0 sampai 1 2x akar 1 min x kuadrat dx. Penyelesaiannya, misalkan u sama dengan 1 min x kuadrat sehingga du nya sama dengan 2x dx yang ekuivalennya dengan min du sama dengan 2x dx. Nah, untuk x nya sendiri sama dengan 0 diperoleh u sama dengan 1, sedangkan x sama dengan 1 diperoleh u sama dengan 2. Dapat kita lihat di sini integral 0 sampai 1 2x akar 1 min x kuadrat dx sama dengan integral 1 sampai 0 akar u min du. Di sini dapat kita lihat ya, 2/3 u pangkat 3/2 sama dengan 2/3 dalam kurung 1 pangkat 3/2 min 0 pangkat 3/2. Di sini didapatkan hasil 2/3. Contoh soal kedua, tentukan hasil dari integral 2x dalam kurung x pangkat 2 plus 1 pangkat 3. Penyelesaiannya, u sama dengan x pangkat 2 plus 1. U ini dari ini, sedangkan du sama dengan 2x dx.
du-nya dari sini penyelesaiannya integral 2x dalam kurung x pangkat 2 plus 1 kurung tutup pangkat 3 dx sama dengan integral u pangkat 3 du sama dengan u pangkat 3 plus 1 per 3 plus 1 plus c sama dengan u pangkat 4 per 4 plus c sama dengan x pangkat 2 plus 1 pangkat 4 per 4. Selanjutnya, cara parsial. Integral parsial adalah integral yang mengubah integral perkalian fungsi menjadi bentuk lain yang lebih sederhana. Di sini dengan rumus integral u kali dv sama dengan uv min integral v kali du. U dan v itu fungsi, sedangkan du dan dv itu hasil dari turunan fungsi u dan fungsi v. Berikut ini contoh soal dari integral parsial. Di sini rumus. Contoh soalnya integral x sin 2x dx sama dengan x min setengah cos 2x min integral setengah cos 2x. Sini min setengah x cos 2x plus integral setengah cos 2x min setengah x cos 2x plus setengah kali setengah sin 2x plus c sama dengan di sini hasilnya min setengah x cos 2x plus seperempat sin 2x plus c. Saya Ilham Raditno melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini mencari integral dengan cara eksponensial. Sebelumnya fungsi eksponensial itu biasanya dilambangkan dengan e pangkat x atau eksponensial x. Di sini kita punya rumus integral e pangkat x integral eksponensial x dx itu sama dengan eksponensial x plus c. Lalu rumus yang kedua ada integral eksponensial kx dikurung dx sama dengan 1 per k eksponensial x ditambah c. Lalu rumus yang terakhir ada integral k pangkat x dx sama dengan k pangkat x per ln k plus c. C ini di sini sebagai konstanta. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal. Sini kita punya integral 2 pangkat 3x plus 1 dx. Di sini 2 pangkat 3x plus 1 bisa diuraikan menjadi 2 pangkat 3 pangkat x dikali 2. Lalu 2 di sini dipindah ke samping. Jadi 2 integral 8x dx. Seperti rumus sebelumnya, rumus yang ketiga di sini k pangkat x per ln k. Kita masukkan di sini menjadi 2 kali 8x per ln 8 plus c. Lalu 8x tadi sama dengan 2 pangkat 3 pangkat x per ln 8 plus c. Jadinya hasil akhirnya 2 pangkat 3x plus 1 per ln 8 plus c. Lalu mencari integral dengan cara pecahan. Fungsi pecahan itu didefinisikan sebagai fx per gx. Sebelumnya kita harus tahu prinsip dari penyelesaian fungsi pecahan, yaitu dengan memecah beberapa fungsi yang rumit atau kompleks itu menjadi bentuk yang lebih sederhana. Di sini ada contoh, mulai masuk ke dalam contoh soal. Di sini ada integral 1 per x kuadrat min 1 dx. X kuadrat min 1 bisa diuraikan sebagai 1 dikali x plus 1
kali X min 1. Sini kita masukkan 1 per X plus 1 dikali X min 1. Kita pisah menjadi A per X plus 1 ditambah B per X min 1. Di sini kita gabung menjadi A dikali X min 1 karena A ini 1 plus B kali X plus 1 per X plus 1 dikali X min 1. Di sini kita dapat A plus B kali X plus B min A itu sama dengan 1. Sehingga di sini B min A itu sama dengan 1 dan A plus B itu sama dengan 0. Jadi B itu setengah dan A itu min setengah. Lalu ada contoh soal lagi. Di sini ada integral X pangkat 3 min 1 per 3X plus X dx. Di sini bisa kita uraikan menjadi integral 1 plus min 1 per X ditambah X min 1 per X kuadrat plus 1 dx. Oke, kita pecah, kita pisah menjadi integral 1 dx plus integral min 1 per X dx ditambah integral X min 1 per X kuadrat ditambah 1 dx. Di sini sama. Lalu di sini dikurangi 1 per X kuadrat plus 1 dx. Sini sama. Di sini menjadi dx menjadi d dikali X kuadrat plus 1 per 2x. Sini sama dikurangi integral 1 per X kuadrat plus 1 dx. Lalu nanti bisa hasil akhirnya X min ln X ditambah setengah ln X kuadrat plus 1 dikurangi tan min 1X plus C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Yunika dari kelompok 5 dengan NIM 2105233617202 akan melanjutkan materi mengenai integral. Di sini terdapat tabel integral, di sebelah kiri ada integral fungsi dan di sebelah kanannya terdapat hasil integral. Contohnya di sini ada integral sin X dx, hasil dari integralnya adalah min cos X. Selanjutnya ada integral cos X dx sama dengan sin X plus C. Dan seterusnya masih terdapat beberapa lagi integral fungsi dengan hasil dari integral masing-masing. Selanjutnya terdapat contoh soal. Integral 8x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus x plus 5 dx sama dengan 8x pangkat 3 plus 1 per 3 plus 1 min 3x pangkat 2 plus 1 per 2x per 2 plus 1 ditambah 1x pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1 plus 5x plus c. Nah, di sini hasil dari yang atas menjadi 8x pangkat 4 per 4 min 3x pangkat 3 per 3 plus x pangkat 2 per 2 plus 5x plus c. Intinya di sini pada pangkat ditambah 1 dan hasil pangkat ditaruh di bagian bawah dari pembagi. Dan dihasilkan 2x pangkat 4 min x pangkat 3 plus setengah x pangkat 2 plus 5x plus c. Selanjutnya ada contoh soal lagi. Integral 2x plus 1 x min 5 dx sama dengan 2x pangkat 2 plus x min 10x min 5 plus c. Ini adalah hasil pemfaktoran dari 2x plus 1 dan x min 5. Dan dihasilkan 2 per 3 x pangkat 3 plus 9 per 2 x pangkat 2 min 5x plus c. Dari materi yang telah disampaikan tadi dapat kita simpulkan secara sederhana integral merupakan inverse atau kebalikan dari operasi turunan. Terdapat dua jenis integral, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Beberapa cara untuk menyelesaikan kasus integral, yaitu menggunakan integral pecahan,
integral eksponensial, integral substitusi, dan integral parsial. Kita dapat menggunakan sifat-sifat integral untuk mempermudah dalam menyelesaikan pengerjaan soal integral. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.